Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang muda dengar salam saya pasti kaget ya kan. Tapi kalau sudah seusia saya, itu harus banyak beramal, mengumpulkan kebaikan. Mengucap salam itu dapat pahala, menjawab juga dapat pahala. Saya mau dua-duanya. Nah, sekarang kita berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, saya Cak Lontong, salam lemper. Yang terhormat Bapak Menpora, Bapak Imam Nahrawi, luar biasa. Salut, tepuk tangan buat beliau. Beliau itu sudah seperti saudara dengan saya. Karena pertama kali tahun berapa saya lupa, saya ketemu beliau, Pak Imam, saudara siapa ya? Itu sudah kayak saudara. Maksud saya seperti saudara itu. Saudara siapa ya? Tapi saya salut, makanya ketika saya dihubungi panitia acaranya untuk anak muda, ada Pak Imam Nahrawi. Ini walaupun saya bukan bermaksud sombong, walaupun sebenarnya di saat yang sama ini ada acara di kantor Gubernur DKI, tapi saya memilih datang di Balai Kartini untuk acara ini. Mohon maaf, Anda tidak perlu tepuk tangan, saya tidak hadir di sana karena memang tidak diundang. Saya hanya menyampaikan informasi di sana ada acara. Yang bilang saya diundang siapa? Berbagi informasi kan nggak ada salahnya. Ini di era digital, era informasi, jangan pelit-pelit sama informasi. Berbicara lagi masalah Pak Imam ya, kehebatan beliau ini. Berani membekukan PSSI katanya. Tapi secara filosofi itu saya dukung, karena memang itu yang benar. Bayangkan, kalau PSSI tidak dibekukan, esnya cair. Iya kan? PSSI itu kalau tidak dibekukan esnya cair. Kalau esnya cair tinggal PI, nggak ada SS-nya. Makanya benar saya dukung untuk dibekukan. Tepuk tangan buat PSSI yang dibekukan. Mudah-mudahan semakin ke depan semakin baik, karena sejarah bola kita ini sebenarnya luar biasa. Dan Indonesia, kenapa saya bangga? Saya ini sangat bangga menjadi warga negara Indonesia. Walaupun saya nggak tahu apakah Indonesia bangga punya warga seperti saya. Tapi saya yakin saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Makanya ada kesempatan ke luar negeri sekalipun, saya nggak pernah mau bahasa Inggris. Saya selalu pakai bahasa Indonesia. Karena saya ingin tunjukkan kepada dunia kalau saya memang nggak bisa bahasa Inggris. Itulah kebanggaan saya. Kenapa? Indonesia itu nggak ada yang mengalahkan. Siapa yang bisa mengalahkan Indonesia? Sebutkan negara mana yang bisa mengalahkan Indonesia. Sebutkan. Ya. Sebutkan. Inggris. Ya. Jepang. Ya. Apa mereka bisa mengalahkan kita? Tidak. Kitalah yang mengalah pada mereka. Jangan sombong, Amerika itu ada gara-gara Indonesia. Amerika nggak boleh sombong, bener loh. Baca sejarahnya. Christopher Columbus diperintah Ratu Spanyol mencari rempah-rempah. Waktu itu di Eropa komoditi rempah-rempah sangat dibutuhkan. Armadanya berangkat salah satunya untuk menuju Indonesia. Kesasar, nemu benua, itulah benua Amerika. Coba kalau waktu itu nggak ada perintah Ratu Spanyol pada Columbus untuk mencari rempah-rempah ke Indonesia, mungkin sampai sekarang Amerika belum ada yang nemu. Barack Obama nggak tolah. Amerika ada gara-gara Indonesia. Kita bisa berbangga. Napoleon Bonaparte jatuh gara-gara Indonesia. Perancis punya pasukan terkuat di dunia waktu itu. Dia mau nyerang salah satu negara Eropa. Sudah siap mau nyerang, tiba-tiba Gunung Tambora di Indonesia meletus. Baca sejarahnya. Tambora letusannya salah satu letusan gunung terdahsyat di dunia. Efeknya apa? Eropa yang harusnya belum musim dingin, gara-gara Tambora meletus, iklimnya tiba-tiba berubah, turun salju. Napoleon sebagai pasukan penyerang tidak siap. Tuan rumah lebih siap menghadapi perubahan musim yang mendadak. Kalah Napoleon, jatuh Napoleon gara-gara Gunung Tambora meletus di Indonesia.
Kita nggak sempat mindahin gunungnya padahal. Tapi Napoleon bisa jatuh di Prancis. Kurang hebat apa? Kita pengen negara mana jatuh, kita tinggal letuskan. Kita punya banyak stok gunung berapi. Dan ingat, dalam catatan sejarah kita, Indonesia tidak pernah jatuh, tidak pernah hancur karena gunung berapinya meletus. Justru kita bisa bangkit lebih hebat, lebih kuat. Tapi negara lain bisa jatuh gara-gara gunung kita meletus. Cengeng. Ya kan? Indonesia apalagi? Amerika, Eropa, ini mohon maaf, saya bukan membanding-bandingkan, ini supaya Anda bangga menjadi orang Indonesia. Eropa, Amerika, jutaan dolar dikeluarkan untuk menciptakan teknik membuat generasi berikutnya sama persis dengan sekarang, dengan cloning, itu jutaan dolar dikeluarkan. Indonesia ribuan tahun melakukan tanpa spesial pun, menciptakan generasi berikutnya sama persis, tidak perlu cloning, cukup kelonan. Tanpa spesial pun, dengan kelonan tercipta generasi berikutnya sama persis. Malesnya. Hebat.